pengalaman, talenta, persiapan, juga kesehatan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan pengajaran firman berdasar ajaran Alkitab semata. Urapi anak-anak-Mu yang membaca dan mendengarkan penjelasan-penjelasan ini, kiranya Roh Kudus menuntun setiap orang untuk dapat mengerti, menyimak, memahami apa kehendak Tuhan dan memberlakukannya dalam hidupnya, agar kami semua berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan memeliharanya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi apa siang? Saya masih selamat pagi karena belum makan siang. Hari ini saya mau berkhotbah tentang doa orang yang tidak akan dijawab dan doa orang yang akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita. Walaupun Tuhan bilang, mintalah, ya kan? Maka kepadamu akan diberi. Tolong ditayangkan. Tuhan bilang, mintalah. Berarti kita mesti berdoa. Tuhan pasti jawab. Tapi jawabnya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita minta, kan? Bahkan kadang-kadang waktunya pun bukan waktu kita. Caranya pun bukan cara kita. Tapi yang pasti, saya periksa-periksa di Alkitab, saya menemukan minimal ada 6 doa yang tidak akan dijawab Tuhan. Yang pertama, mari kita buka Yakobus 4 ayat 1-3. Yakobus 4 ayat 1-3. Mari kita baca bergantian. Dari manakah datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa pertama yang tidak akan dijawab Tuhan adalah doa untuk memuaskan hawa nafsu. Tujuan kita berdoa apa? Seringkali kalau kita berdoa, kita ingin memuaskan keinginan kita, hawa nafsu kita. Itu doa yang egoistik. Sekali pernah seorang ibu karyawan di kantor datang konseling ke saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, bos di departemen di mana saya baru yang bekerja di perusahaan itu baru diganti dengan seorang anak yang masih muda. Tapi dia udah bos di departemen. Dia itu sepantaran anak saya. Tapi bos ini sangat arogan. Dia memerintah dan melakukan mengata-ngatain orang. Tidak pandang umur. Jadi saya stres di kantor. Terus saya tanya, terus ibu mau saya kasih nasihat apa? Ya gimana Pak Pendeta? Nah saya tanya, ibu sudah berdoa belum? Oh saya sudah berdoa. Ibu doakan siapa? Saya doakan bos saya itu. Terus saya tanya, tujuan ibu berdoa apa? Nah ternyata tujuan ibu itu berdoa agar dia tidak dimaki-maki. Agar dia tidak dibentak-bentak. Berarti tujuannya buat siapa? Ayo. Dirinya sendiri. Saya bilang, disitulah kesalahan ibu. Ibu harus berdoa supaya dia tidak arogan. Ibu berdoa supaya dia jadi orang baik. Itu tujuannya. Tapi ibu lebih berdoa dalam hati ibu, tujuannya untuk ibu. Hati-hati, tiap hari Minggu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, kan?
Tapi tujuan kita berdoa apa? Ya, jangan sampai kita berdoa supaya orang Kristen tidak dibully, kan? Supaya orang Kristen boleh bebas beribadah. Itu berarti memang kedengarannya sangat rohani. Tapi doa itu tertuju kepada kepentingan kita. Harusnya kita berdoa supaya bangsa Indonesia ini adil, sejahtera, apapun agamanya. Jadi doa tidak boleh egoistik. Contoh doa yang sempurna, doa Bapa Kami, kan? Ayo saya tanya, walaupun biasa saya jawab sendiri. Dalam doa Bapa Kami ada berapa permohonan? 1, dikuduskanlah namamu. 2, datanglah kerajaanmu. 3, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 4, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 5, ampunilah kami akan kesalahan kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. 6, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ada yang bilang 7, tapi menurut saya karena kata penghubungnya tetapi, kan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami, itu berarti 1 ya. Coba perhatikan, dari 6 permohonan itu apakah ada aku di situ? Enggak. Perhatikan, 3 yang pertama itu mu, kan? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mu, kan? Sudah itu baru mi, kan? Berikanlah kami, ampunilah kami, jangan bawa kami. Ternyata doa Bapa Kami itu teosentris ya. Yang diminta pertama kepentingan Tuhan. Nama Tuhan, kehendak kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan. Baru kemudian kepentingan kita. Tapi kepentingan kita itu walaupun Tuhan semua, kalau kau berdoa, ya, yang doakan pribadi kan? Tapi tetap sapaannya apa? Bapa Kami. Walaupun Bapak sendiri yang Bapak Ibu sendiri yang individu berdoa kan? Tapi sapaannya harus Bapa Kami. Artinya Bapak siapa ayo? Ya semua anak-anaknya kan? Jadi doa Bapa Kami itu mengajarkan kita agar tidak boleh doa yang egoistik, egosentris, dan individualistik. Doa yang Bapa Kami itu mengajar kita untuk doa yang bersifat teosentris ya. Berpusat pada kepentingan Allah. Dan berpusat pada kepentingan bersama. Jadi doa yang tidak didengar adalah doa yang hanya ingin memuaskan keinginan sendiri. Kedua, Lukas 18 ayat 8 sampai 14. Apa perlu dibaca? Ayo baca aja kalau gitu. Gantian kiri kanan baca, ayo. Biar saya istirahat gitu. Yang kiri duluan, ayo. Lukas 18, sorry. Lukas 18, saya salah ketik situ. Ya beda-beda tipis lah gitu. Lukas 18, ya.
Ya, yang tidak didengar doanya siapa? Orang Farisi. Kenapa? Ya, karena dia mengandalkan kesalehannya. Saya berpuasa 2 kali, memberi persepuluhan kan? Bahkan dia tuding, saya tidak seperti orang lain. Bahkan tidak seperti pemungut cukai ini. Justru kesalehannya menjadi kesalahannya. Ketiga, Mazmur 66 ayat 18. Silakan dibaca sama-sama. Baik. Sampai situ aja. Doa dengan niat jahat. Dia bilang, seandainya ada niat jahat, Tuhan tidak akan mendengar doaku. Niat baik kayak ibu-ibu konseling tadi aja nggak didengarkan, apalagi niat jahat. Tidak didengar. Berikut. Yesaya ya. Yesaya 1 ayat 15. Silakan dibaca. Tangan berlumuran darah. Doa orang yang membuat orang lain menderita. Ya. Doa orang yang mempersulit hidup orang lain. Memang dalam artian berlumuran darah ya, tapi intinya membuat orang lain sengsara. Berikut Mika 3 ayat 1 sampai 4. Silakan. Ya, di sini pemimpin-pemimpin yang menindas orang yang dipimpin. Pemimpin-pemimpin yang justru memperkosa hak-hak orang rakyat, orang miskin, orang kecil. Doanya tidak akan didengar. Terakhir, 1 Petrus 3 ayat 7. Ya, di sini khusus untuk suami. Siapa merasa suami di sini? Doa suami yang tidak bijaksana dan tidak hormat kepada istri. Kenapa Petrus menulis ini? Karena waktu itu status perempuan dalam masyarakat Yahudi dan status perempuan dalam masyarakat Romawi itu sangat rendah. Dalam kehidupan berumah tangga, istri itu dari kalangan orang Yahudi itu tidak punya niat, tidak punya nilai apa-apa. Seorang suami Yahudi bisa saja menceraikan istrinya karena alasan yang sepele. Misalnya karena sayurnya asin. Dalam masyarakat
Yunani Romawi juga begitu. Perempuan tidak boleh tampil di muka umum. Istri-istri itu tidak boleh keluar. Lalu ketika suami istri itu jadi Kristen, bagaimana? Rasul Petrus kasih nasihat. Rasul Petrus pada waktu itu memang tidak bisa mengubah kondisi sosial. Tapi Rasul Petrus memberi nasihat kepada para suami agar hidup bijaksana dengan istri. Karena apa disebut istri itu kaum yang lebih lemah ya? Lemah di sini bukan lemah dalam arti fisik ya. Lemah dalam arti bukan bodoh. Bukan. Siapa bilang perempuan itu lemah? Tahu nggak? Menurut Alkitab Tuhan menciptakan perempuan sebagai apa? Penolong kan? Bagi laki-laki. Ayo. Penolong sama yang ditolong. Kuatan siapa? Ayo. Kata penolong dalam bahasa Ibrani eser ya, E-Z-E-R, eser. Dan kata itu dipakai untuk Tuhan. Ingat gak? Eben Haeser. Jadi perempuan itu siapa bilang makhluk lemah? Enggak. Bahkan dia diciptakan sebagai penolong bagi laki-laki kan? Ayo, dokter adalah penolong orang sakit. Kesehatan siapa? Ayo. Makanya perempuan bukan makhluk yang lemah. Tapi kenapa Petrus mengatakan, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Lemah dalam artian pada waktu itu adalah status sosial. Dan itu yang Petrus katakan. Minimal suami Kristen pada waktu itu menghormati istrinya walaupun dalam status sosial waktu adalah statusnya sangat rendah ya, tapi minimal seorang suami mesti menghormati istrinya karena apa? Bacaan kita tadi bilang apa? Sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Ngerti nggak maksudnya? Kalau ngerti saya nggak usah jelaskan. Teman pewaris, ayo. Ratu Elizabeth pewaris takhta kan? Pangeran Charles ahli waris. Bokap nyokap, tahu kan bokap nyokap kan? Bonyok. Mereka adalah pewaris harta kan? Anak-anak adalah ahli waris. Nah, Petrus bilang suami harus menghormati istri karena istri adalah teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Ketika orang tua mati, kehidupan diwariskan kepada anak-anak kan? Ngerti enggak sih? Kayak bengong ya. Ya, hidup diwariskan kan? Dapatkah suami sendiri mewariskan kehidupan? Dapatkah istri sendiri mewariskan kehidupan? Enggak. Karena itu, Petrus bilang sama suami-suami pada waktu itu ya, sekalipun status istrimu secara sosial sangat rendah, tapi minimal kau mesti menghormati dia, karena tanpa dia Anda tidak mungkin mewariskan kehidupan. Dan kalau kau tidak hormat kepada istri dan tidak bijaksana, apa maksudnya bijaksana di sini? Bijaksana artinya memahami keluh kesah istri. Karena pada zaman itu istri pun nggak boleh protes suami. Tapi seorang suami yang bijaksana pasti ngerti istrinya lagi sebel kan? Tapi kalau suami tidak hidup bijaksana dan tidak hormat kepada istri, kata surat Petrus, doanya terhalang. Boro-boro nyampe, boro-boro didengar dan dijawab, nyampe pun enggak.
Itulah 6 catatan yang saya perlu di Alkitab ya. Doa-doa yang tidak akan dijawab. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah itu adalah doa dari orang-orang yang tidak benar. Doa orang yang tidak benar. Lalu doa siapakah yang dijawab? Mari kita buka Yakobus 5 ayat 14 sampai 18. Kita baca gantian ya. Yakobus 5 ayat 14 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Lalu ia berdoa lagi dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Oh ya, kalau Anda perhatikan tadi yang saya baca beda ya. Karena yang saya baca ini dari TB2. Terjemahan baru edisi 2. Yang Anda baca tadi itu terjemahan baru edisi 1. Terjemahan baru edisi 1 itu dirilis tahun 1974. Tapi proses penerjemahannya pasti sudah 20-an tahun sebelumnya ya. Ya taruhlah bahasa Indonesia yang dipakai di TB1 itu adalah bahasa Indonesia dari 1950-an ya. Dan sekarang bahasa Indonesia sudah berkembang dengan pesat. Sehingga ada perbaikan redaksi, perbaikan kalimat-kalimat. Ada sedikit perubahan-perubahan yang tidak substansial, yang tidak sangat signifikan ya. Termasuk yang tadi. Kalau Anda banding, ada beda ya. Di TB1, jadi TB2 itu hanya memperbaiki bahasa dan sedikit terjemahan yang lebih pas dengan teks asli. Salah satu perubahan adalah dalam TB2 ini tidak lagi dipakai kata sorga, tapi surga. Karena menurut bahasa Indonesia yang baku bukan sorga, tapi surga. Waktu Elai menjelaskan itu, dalam hati saya bilang begini, oh mungkin karena itu selama ini doa kita nggak nyampe ya. Karena kita berdoa kepada Bapa kami yang di sorga kan, padahal beliau tinggal di salah alamat, itu kan gitu. Bukan, itu hanya perbaikan bahasa. Nah, di TB1, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan ya, sangat besar kuasanya. Di TB2 tidak ada lagi kalimat bila dengan yakin didoakan ya. Di TB1 tidak ada kalimat dan ada hasilnya. Tapi di TB2 ada kalimat ada hasilnya. Itu tidak bertentangan. Ayo, doa TB1 ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Kalimat itu berarti apa? Ada orang benar tapi berdoanya nggak yakin. Iya nggak? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Berarti ada orang benar tapi doanya nggak yakin. Tapi tidak salah karena ini adalah penjelasan ya. Di naskah-naskah kuno dua-duanya ada. Tapi rupanya naskah kuno itu yang bila dengan yakin didoakan itu adalah lebih muda sedikit usianya dari naskah yang lebih satu, yang lebih tua. Ini berarti mau ditekankan ya, bahwa orang berdoa, orang benar, dia pasti berdoa dengan yakin. Jadi dari dua teks TB1, TB2 ini tidak ada perubahan signifikan ya. Tapi yang saya mau elaborasi sekarang adalah siapakah orang benar itu?
doa orang benar. Orang benar itu apa? Kalau orang benar ialah orang yang tidak pernah melanggar satu pun perintah Tuhan seumur hidupnya. Ada enggak? Enggak ada kan? Profesor Christoph Barth, dia bilang begini, ya, orang yang benar itu bukan orang yang tidak berdosa. Tapi orang benar ialah orang berdosa yang sadar, ngaku bahwa dia berdosa. Dia benar gak? Gini, orang jelek yang ngaku jelek, benar gak dia? Iya kan? Orang sakit yang ngaku dia sakit, dia benar gak? Benar kan? Kalau saya bilang saya orang Chinese, mata sipit, kulit putih, rambut lurus, saya benar gak? Enggak, gitu. Tapi kalau saya bilang saya orang Ambon, hitam, keriting, jeleknya dikit, cakepnya banyak, saya benar kan? Saya pernah berkhotbah begitu di sebuah persekutuan doa kantor. Begitu saya bilang jeleknya dikit, cakepnya banyak, ada karyawan nyeletuk, itu juga tidak benar, katanya gitu. Menghina banget ya. Jadi orang benar bukanlah orang yang tidak berdosa. Tapi orang benar adalah orang berdosa yang sadar, ngaku bahwa dia berdosa. Maka dia cari Tuhan kan? Orang sakit yang ngaku sakit cari dokter. Orang jelek yang ngaku jelek cari apa? Salon kecantikan kan gitu. Itulah sebabnya Yakobus bilang tadi, kalau ada orang yang sakit ngaku dosa dulu. Baru panggil penatua kan? Jadi ketika kita berdoa, mari kita ingat, kita berdoa sebagai orang berdosa yang sadar, ngaku bahwa kita berdosa, maka kita cari Tuhan. Kedua, orang benar ketika berdoa, dia tidak hanya minta ya, tapi cari. Kan Tuhan bilang apa? Mintalah kepadamu akan diberi. Carilah kan? Minta, cari. Orang benar itu tidak hanya berdoa lalu tidur. Habis berdoa kerja. Sakit minta kesembuhan, sudah itu ke dokter. Masuk angin, berdoa minta kesembuhan. Sudah itu beli antangin JRG kan? WC, bablas anginnya kan gitu. Berdoa itulah sebabnya semboyan gereja dulu, gereja perdana. Ora et labora kan? Berdoa dan bekerja. Itu bahasa Latin ya. Ora et labora. Ora oral mulut ya. Labor kerja. Ora et labora. Kalau berdoa tapi tidak bekerja, tahu nggak bahasa Latinnya apa yuk? Ora kerja gitu. Ketiga, orang benar dalam hal berdoa tidak hanya minta lalu kerja. Dalam hal berdoa Tuhan Yesus ada 3 kata kunci kan? Mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. 3, ketoklah maka bagimu pintu akan dibukakan. Ayo, apa makna ketok? Minta, sudah kan? Kerja, sudah kan? Sekarang ketok. Kalau Anda bertamu ke rumah saya, pintu lagi tertutup, Anda ketok, sudah itu apa? Ayo. Tunggu. Sampai Tuhan buka pintu kan? Bukan tok dibuka, dubrak. Itu mau bertamu apa ngerampok? Jadi, makna tunggu adalah apa? Berserah pada waktu dan cara Tuhan. Boleh minta, sudah itu cari. Berdoa, kerja. Tapi berserah pada waktu dan cara Tuhan.
Kita seringkali minta, tapi kita mau Tuhan kita menentukan waktunya ya. Minta hari ini, maunya dapat hari ini kan? Paling lambat besok Tuhan. Ketika kita berdoa sebagai orang benar, kita berserah pada waktu Tuhan dan cara Tuhan. Kadang-kadang kita minta A, Tuhan kasih B. Kalau Tuhan kasih B, berarti B lebih baik dari A kan? Dan yang keempat, orang benar adalah orang yang hanya bergantung pada Tuhan. Pertanyaannya begini, sebelum kita minta Tuhan sudah tahu belum? Kenapa minta? Ayo. Ya. Saya seringkali dengar orang berdoa begini, dia udah minta banyak-banyak ya. Dia masih tutup lagi dengan kalimat begini, banyak lagi yang kami mau minta ya Tuhan, tapi Engkau sudah tahu kan gitu. Menurut saya, kalau mau pakai kalimat begitu kan dari awal aja kan. Bapa kami yang di surga, Engkau sudah tahu, amin, kita pulang cepat kan gitu. Ayo, kalau Tuhan sudah tahu, kenapa kita masih minta? Ya, seperti bilang tadi, karena minta itu bukan supaya dapat atau tidak dapat. Karena dapat atau tidak dapat itu kedaulatan Tuhan. Tapi karena kita minta, itu adalah tanda bahwa kita hanya bergantung sama Tuhan. Contoh, anak Anda sebelum minta makan, Anda sudah siapkan makanan kan? Tapi kenapa dia ketika lapar, makan mak, kan? Dia minta atau tidak minta, Anda udah siapkan. Itu tapi dia minta karena apa? Itu manifestasi bahwa dia hanya bergantung sama Anda. Ketika dia butuh duit, Pak, duit mak, Pak, duit mak, gimana sih? Mak, duit Pak, Pak, duit Pak, kan? Jadi orang benar waktu berdoa itu adalah dia hanya bergantung sama Tuhan. Minimal 4 ciri orang benar waktu berdoa ya. Orang berdosa yang sadar dan mengaku bahwa dia berdosa. Dia tidak hanya minta tapi cari. Dia tidak hanya minta dan cari tapi sabar menunggu waktu Tuhan. Dan semuanya itu bersumber dari manifestasi kebergantungan sama Tuhan. Dan menurut Yakobus tadi ada hasilnya. Ya kan? Nah, apa hasil dari doa orang benar? Bisa yes, bisa no, bisa or kan? Kan yes or no. Jadi bisa yes, bisa no, bisa or. Bisa yes, bisa no, bisa wait. Ketika saya berusia 50 tahun, teman saya yang sudah lama tidak ketemu, dia tinggal di Papua. Dia waktu itu kirim SMS ke saya. SMS-nya bunyinya seperti ini. Ya. If God answer your prayer, yes, He is increasing your faith. Bisa Inggris nggak? Dikit-dikit ya, a little gitu. Kalau Tuhan menjawab doamu ya, dia membuat imanmu makin hari makin meningkat. If He delays, kalau dia tunda-tunda gak jawab-jawab, He is increasing your patience. Dia membuat kesabaranmu makin hari makin meningkat. And if He says no, kalau dia bilang tidak, so what? Gitu loh. He must have something better for you. Kalau dia bilang tidak, pas dia punya yang lain, yang lebih baik. Ketika saya berusia 60 tahun,
teman itu kirim WA, waktu itu sudah WA ya gitu. Dia kirim WhatsApp lagi. Dia 10 tahun sekali baru kirim. Tapi ketika saya berusia 70 tahun kemarin, dia nggak kirim apa-apa lagi. Mungkin dia udah meninggal atau dia pikir saya udah meninggal ya gitu. Dia kirim WhatsApp yang kedua, dia bilang begini, I ask for strength and God gave me difficulties to make me strong. Ketika saya minta kekuatan, Tuhan kasih kesulitan. Tapi dengan belajar menghadapi kesulitan, saya makin hari makin kuat. I ask for wisdom. Saya minta hikmat dari Tuhan. And God gave me problems to solve. Tuhan kasih masalah. Tapi dengan belajar menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, saya makin hari makin wise. Makin hari makin berhikmat. I ask for courage, keberanian. And God gave me dangers to overcome. Saya minta keberanian dari Tuhan. Tuhan kasih mara bahaya. Tapi dengan menghadapi mara bahaya itu, saya makin hari menjadi berani. I ask for love. And God gave me troubled people to help. Saya minta kasih sayang, Tuhan kasih orang kesusahan ya. Dengan menolong orang kesusahan, saya makin hari punya kasih sayang. I ask for prosperity, kemakmuran, kesejahteraan dari Tuhan. And God gave me brain and brown. Brown itu otot ya, bukan coklat ya. Periksa aja di kamus bahasa Inggris. And God gave me brain and brown. Ya, otak dan otot untuk bekerja. Even I received nothing I wanted, sekalipun saya tidak menerima semua yang saya minta, I received everything I needed. Saya tidak minta apa yang, sekalipun saya tidak terima semua yang saya minta, yang saya inginkan, tapi saya terima apa yang saya butuhkan. And I realized all my prayers have been answered. Dan semua doa saya sadar hanya bahwa seluruh doa saya sudah dikabulkan. Jadi jawaban Tuhan bisa yes, bisa no, bisa wait. Itu hasilnya. Pertanyaan terakhir. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang besar kuasanya itu doanya apa orangnya. Jangan ditayangkan dulu. Karena di pertanyaan terakhir. Yang besar kuasanya itu doanya apa orangnya. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Mikrofon ini sangat besar suaranya. Yang besar suaranya itu mikrofonnya apa saya? Enggak. Yang besar, yang bikin besar suaranya itu baterainya. Powernya bukan di barang ini, bukan juga di saya. Tapi powernya ada di baterainya. Powernya adalah di listriknya. Jadi, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kuasanya bukan kuasa doa. Bukan juga kuasa orang. Kuasa Tuhan. Boleh ditayangkan sekarang. Yang besar kuasanya itu kuasa Tuhan. Yang bisa bikin suara ini besar adalah baterainya kan? Tapi supaya kuasanya itu mengalir, baterai punya listrik itu mengalir, mikrofon ini mesti on. Dia mesti benar kan?
Ngerti nggak sih? Ngangguk kalau ngerti gitu. Ngangguk yang gini loh gitu. Ada ngangguk yang kedua gini gitu. Ya, sebenarnya bikin besar suaranya itu baterainya kan. Tapi supaya power dari baterai itu bisa keluar, mikrofonnya mesti on. Kuasa Tuhan itu mengalir ketika kita berdoa sebagai orang benar. Kuasa Tuhan itu mengalir ketika hidup kita on di hadapan Tuhan. Tapi seringkali ketika kita berdoa, powernya tidak keluar karena kita tidak on, tapi on. Jadi saya tutup renungan ini dengan mengucapkan kepada sekalian, selamat on. Jangan on. Anda yang jawab sendiri ya, bukan saya ya gitu. Jadi selamat berdoa sebagai orang benar. Dalam definisi minimum empat ciri tadi ya. Gitu. Dan doa Anda pasti ada besar kuasanya dan ada hasilnya. Amin. Bapa di surga, pengajaran firman telah hamba-Mu sampaikan dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan manusiawi. Roh Kudus yang tidak terbatas akan menumbuh kembangkan dan mengaplikasikan setiap pengajaran ini dalam hidup anak-anak-Mu di gereja ini yang sudah mendengarkannya, baik on-site maupun online. Biarlah kami semua dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami bagaimana kami berdoa sebagai orang benar. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.